Fraksi Partai Gerindra gelar bazar UMKM di lobi Nusantara 2 gedung DPR RI. Ridwan Kamil targetkan menang satu putaran pada Pilkada Jakarta 2024. Komisi 3 DPR setujui naturalisasi Max Hilgers dan Eliano Renders. PKB respons wacana penambahan jumlah menteri dalam Kabinet Prabowo Gibran. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, Anda sedang menyaksikan program Berita Nasional Pagi, di mana pagi ini kami akan menyajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Kami akan membahas berbagai isu penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Simak berita utama selengkapnya. Fraksi Partai Gerindra DPR RI menggelar bazar gebyar usaha mikro kecil dan menengah di gedung DPR RI Nusantara 2 yang akan berlangsung dari tanggal 17 sampai 20 September 2024. Dalam bazar tersebut terdapat banyak stand UMKM yang menjual makanan, minuman, hingga pakaian. Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat menggelar bazar gebyar usaha mikro kecil dan menengah di gedung DPR RI Nusantara 2 yang dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 20 September 2024. Dalam bazar tersebut terdapat banyak stand UMKM yang menjual makanan dan minuman hingga pakaian. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani yang juga memberikan sambutan pada kesempatan tersebut. Ahmad Muzani mengapresiasi acara bazar dan menghimbau agar peserta UMKM dapat melihat hingga membeli dagangan tersebut. Lebih lanjut untuk acara tersebut terdapat rangkaian acara seperti penampilan seni tari, penampilan bernyanyi, games, hingga rangkaian acara menarik lainnya. Dan hari ini semua berkumpul di sini. Karena itu kami berharap banyaknya UMKM yang berkumpul di sini mudah-mudahan memberi arti bagi penjualan, pengelolaan manajemen, dan marketing bagi mereka yang ikut pada hari ini. Maka saya minta dengan hormat kepada anggota DPR dari Gerindra khususnya, para TA dari Gerindra khususnya, kunjungilah stand-stand ini. Jangan dikunjungi doang, beli yang banyak. Supaya UMKM ini, kalau kegiatan yang mengadakan Gerindra, yang mengadakan DPR, senang. Karena kalau di DPR, apalagi Gerindra, lakunya banyak, marketnya bagus, dan itu bisa memberi dampak bagi penjualan pada masa-masa di luar pameran seperti ini. Saya tidak mau panjang-panjang, harapan saya biar UMKM ini memberi dampak yang berarti bagi peningkatan manajemen, pengelolaan, market, dan semuanya, karena ada upaya kita Dari Jakarta, Galuh Anggara, Jauhar, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ibu Negara Republik Indonesia Iriana Joko Widodo dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin beserta para anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM mengunjungi Embung MBH di Ibu Kota Negara Nusantara pada Jumat 13 September 2024 lalu. Ibu Negara Republik Indonesia Iriana Joko Widodo dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin beserta para anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM mengunjungi Embung MBH di Ibu Kota Nusantara pada Jumat 13 September 2024 lalu. Ibu Iriana dan Ibu Wuri bersama anggota para OASEKIM mengawali kegiatan di Embung dengan pelepasan 300 ekor burung. Setelah melakukan pelepasan burung, Ibu Iriana beserta anggotanya juga melakukan pelepasan 350 benih ikan nila merah. Pelepasan burung dan benih ikan embung tersebut diharapkan dapat menjaga ekosistem alam di kawasan IKN agar tetap terawat dengan baik. Lebih lanjut, Ibu Iriana juga melakukan penanaman pohon pule di sisi embung untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan memperbaiki kondisi ekosistem di sekitar embung. Dari IKN, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV.
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan mengenai komposisi menteri di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, khususnya mengenai menteri dari kalangan profesional. Menurut Muzani, kalangan profesional ini bisa saja merupakan seorang ahli dengan latar belakang politik maupun non-politik. Namun saat ditanya berapa jumlah di Kabinet Prabowo Gibran, Muzani mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan mengenai komposisi menteri di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, khususnya mengenai menteri dan kalangan profesional. Menurut Muzani, kalangan profesional ini bisa saja merupakan seorang ahli dengan latar belakang politik maupun non-politik. Namun saat ditanya berapa jumlahnya di Kabinet Prabowo Gibran, Muzani mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Muzani bahkan mengaku belum mengetahui jatah kementerian yang diberikan Prabowo untuk Gerindra. Untuk itu dirinya meminta agar publik menunggu pengumuman yang akan disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih usai dilantik nanti. Ya kan profesional tidak berarti non partai. Artinya ada orang yang profesional, orang ahli tapi dia bagian dari partai. Artinya ada orang memang ahli di bidangnya tapi dia secara politik terafiliasi dari satu partai politik yang berkoalisi. Ada kementerian yang dipisah, ada beberapa kementerian yang memang tidak. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Jauhar, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap PDI Perjuangan mendukung pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 2024-2029 mendatang. Muzani menjelaskan pihaknya kini ingin merangkul sebanyak-banyaknya kekuatan parpol agar pemerintahan Prabowo akan lebih rukun dan efektif. PDIP dinilai tengah memberi sinyal ingin gabung ke Koalisi Indonesia Maju. Hal tersebut ditunjukkan Muzani dengan menyebut akan mendukung program pemerintahan Prabowo Gibran. Hal tersebut pun ditangkap dengan baik oleh Partai Gerindra selaku anggota KIM. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani bahkan menyebut komunikasi dengan PDIP saat ini berjalan lancar. Muzani lantas menganalogikan hubungan Gerindra dengan PDIP pada pemilu kemarin yang tak sejalan namun tidak menutup kemungkinan untuk bersatu demi tujuan memajukan Indonesia. Lebih jauh, Gerindra berharap PDIP dan juga seluruh partai politik yang ada bisa bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Dirinya mengatakan Gerindra ingin seluruh elemen bersatu untuk pemerintahan yang lebih efektif. Ya, komunikasi kami dengan PDIP kan bagus, baik, lancar, ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda tetapi seringkali tujuan kita itu sama. Kita tidak ketemu di jalan tapi ketemu di perempatan, seringkali begitu. Jadi sebenarnya perbedaan itu lebih merupakan cara bagaimana suatu tujuan mulia itu dicapai, kira-kira begitu. Kita ingin agar pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti lebih efektif, situasi politik lebih kondusif, kerukunan, persahabatan bisa tercipta. Karena itu kekuatan partai politik sebanyak-banyak mungkin akan kita rangkul, akan kita dekati untuk menciptakan suasana politik yang lebih kondusif, yang lebih baik, supaya pemerintahannya bisa lebih tenang, rakyatnya bisa lebih tenang, sehingga ada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, ada pergerakan masyarakat yang lebih baik, lebih optimis dan lebih yakin menata masa depan. Langsung dari Senayan, Gedung DPR RI, Galuh Anggara, Jauhar melaporkan untuk Berita Nasional TV. Komisi 3 DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Kepastian tersebut didapatkan saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI di Gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada 17 September 2024.
Komisi 3 DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Miss Hilgers dan Eleanor Renders. Kedua pemain tersebut diproyeksikan membela timnas Indonesia. Kepastian tersebut didapatkan saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI di Gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada 17 September 2024. Dalam rapat kerja tersebut turut dihadiri perwakilan PSSI dan Menpora Dito Aryo Tejo. Sebelumnya, Menpora Dito Aryo Tejo dan PSSI berharap Miss Hilgers dan Eleanor Renders bisa segera membela timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut diharapkan sudah bisa diturunkan pada Oktober mendatang untuk pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan berat ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Skuad Garuda akan bertanding ke Bahrain pada 10 Oktober dan ke Cina pada 15 Oktober. Ya, alhamdulillah hari ini kami bersama Pak Menhukam dan juga PSSI dan juga dua pemain naturalisasi yang kami ajukan permohonan pertimbangan warga negara baru saja selesai proses di Komisi 3 dan alhamdulillah dukungan penuh dan cepat dari Komisi 3 atas pemberian pertimbangan warga negara buat dua pemain yang kami ajukan. Jadi ini kami mohon terima kasih kepada Komisi 3 dan selanjutnya kami akan melakukan proses lanjutan di Komisi 10. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Jauhar, Berita Nasional TV melaporkan. Sekretariat Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan dalam komposisi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka nantinya ada kemungkinan penambahan pos kementerian. Meski begitu, dirinya mengungkapkan belum mengetahui secara detail berapa penambahan jumlah kementerian yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan dalam komposisi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka nantinya ada kemungkinan penambahan pos kementerian. Meski begitu, Muzani mengungkapkan belum mengetahui secara detail berapa penambahan jumlah kementerian yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran. Menurut Muzani, bertambahnya pos kementerian itu diyakini akan menjadi salah satu upaya dari Prabowo Gibran dalam melakukan efektivitas mencapai program kerjanya. Sementara itu, menurut Ahmad Muzani, terdapat beberapa janji kampanye Prabowo Gibran yang harus dilakukan usai pelantikan. Lebih lanjut, bukan hanya ada penambahan pos, melainkan juga ada pemisahan kementerian nantinya. Dirinya menyatakan terkait dengan jumlah kementerian itu yang diharapkan oleh Prabowo Subianto bisa membantu seluruh pekerjaan dalam mewujudkan hasil yang baik selama proses pemerintahan. Prinsipnya Gerindra ingin agar mandat yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden dan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden bisa berjalan lebih efektif dalam penanganan program dan pemenuhan janji-janji kampanye kepada rakyat. Nah, kalau kemudian dalam pelaksanaan itu diperlukan ada kader Gerindra yang bisa atau yang diharapkan bisa membantu beliau di kabinet, kami akan siapkan kader-kader terbaik yang memiliki keahlian di bidang yang diharapkan. Tapi itu kan juga harus share dengan partai-partai koalisi. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Jauhar melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko bakal menjadi Ketua Dewan Pembina untuk tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho pada Pilkada Jakarta 2024. Dasko menyebut tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono akan diumumkan pada Rabu 17 September 2024. Menurutnya, tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono sedianya sudah dibentuk sejak Minggu 15 September 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, bakal menjadi Ketua Dewan Pembina untuk tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho pada Pilkada Jakarta 2024. Dasko menyampaikan akan memberikan berbagai arahan terkait pemenangan, target hingga strategi yang akan digunakan untuk kampanye. Dasko menyebut tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono akan diumumkan pada Rabu 17 September 2024.
Menurutnya, tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono sedianya sudah dibentuk sejak Minggu 15 September 2024. Namun, posisinya masih dinamis. Masih akan ada pengurangan maupun penambahan dalam struktur tim pemenangan bakal pasangan calon yang diusung Kimples tersebut. Dasko juga menekankan jajaran tim sukses akan ditugaskan memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. Struktur dari kemarin sudah siap dan ini akan kemudian disampaikan kepada kawan-kawan di dalam termasuk pembagian tugas dengan target kita menang di Pilkada DKI. Lusa nanti paslon akan mengumumkan tim pemenangan lengkap. Totalnya ada berapa, Bang? Saya nggak hafal tadi totalnya ada berapa, tapi masih dinamis. Ini nanti ada penambahan, ada pengurangan sebentar lagi. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menargetkan dirinya dan bakal calon wakil gubernur pasangannya Suswono menang satu putaran pada Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil menyebut koalisi Indonesia Maju Kimples meminta dia dan Suswono menangi pilkada dengan perolehan suara besar. Apalagi Kimples beranggotakan belasan partai politik. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menargetkan dirinya dan bakal calon wakil gubernur pasangannya Suswono menang satu putaran pada Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil menyebut koalisi Indonesia Maju atau Kimples meminta dia dan Suswono memenangi pilkada dengan perolehan suara besar. Apalagi Kimples beranggota belasan partai politik. Meski begitu, RK enggan mengungkapkan strategi khusus yang akan digunakan dirinya dan Suswono untuk menarik perhatian pemilih. Termasuk menggait pendukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Ridwan Kamil menambahkan, Kimples tengah melakukan finalisasi struktur tim pemenang RK Suswono untuk Pilkada Jakarta 2024. Meski belum merinci anggota tim sukses, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dipastikan bakal menjadi Ketua Dewan Pembina. Kendati begitu, Ridwan Kamil bilang, upaya pemenangan dirinya dan Suswono bukan hanya dilakukan tim sukses, tetapi juga anggota legislatif dari partai anggota Kimples yang terpilih pada pemilu 2024. Tadi sudah disampaikan bagaimana pemenangan target harus menang satu putaran, sedang dihitung wilayah-wilayahnya di mana yang akan lebih banyak aktivitas, kemudian intinya semua partai, anggota-anggota DPRD-nya harus bergerak, ya. Jadi pasangan Ridho setengah dari kekuatannya ada dari anggota legislatif yang kemarin terpilih di Februari 2024 untuk turun kembali ke konstituennya untuk Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyatakan tim pemenangan RK Suswono akan diisi generasi muda. Struktural tim pemenangan juga telah disetujui Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyatakan tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono akan diisi oleh generasi muda. Struktural tim pemenangan juga telah disetujui Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Struktural tim pemenangan akan diumumkan lusa mendatang. Sementara untuk ketua tim pemenangan akan dijabat oleh Riza Patria, lalu Dasko akan menjabat sebagai Dewan Pembina tim pemenangan. Dirinya optimistis untuk menang satu putaran dalam Pilkada Jakarta 2024. Apalagi saat ini RK Suswono diusung 15 parpol, yakni Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PSI, PAN, PKB, Nasdem, Partai Perindo, P3, Gelora, Garuda, PBB, PKN, dan Partai Prima. Ridwan Kamil juga mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto sangat mengharapkan Ridwan Kamil dan Suswono untuk sukses di Pilgub Jakarta 2024. Melalui Pak Dasko untuk menunjukkan bahwa Bapak Presiden terpilih sangat berharap kita bisa memenangkan dengan cara-cara yang baik. Sudah disetujui oleh Pak Dasko sebagai Ketua Dewan Pembina. Strukturnya masih sama, insya Allah 70% anak-anak muda sebagai wajah pemilik masa depan Jakarta. Usai berkegiatan di IKN, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto langsung melanjutkan perjalanannya menuju Hanoi, Vietnam untuk bertemu dengan Presiden Vietnam Tô Lâm.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo turut mengungkapkan bahwa negara Vietnam adalah negara sahabat yang baik dan memiliki hubungan yang erat. Keduanya berkomitmen untuk mempererat kerjasama di berbagai bidang lainnya ke depan. Usai berkegiatan di IKN, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto langsung melanjutkan perjalanannya menuju Hanoi, Vietnam untuk bertemu dengan Presiden Vietnam, H.E. Tho Lam. Kedatangan Prabowo di Noi Bai International Airport, Hanoi sekitar pukul 16.15 waktu setempat disambut dengan hangat oleh Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam, H.E. Do Hung Viet. Dubes Vietnam untuk RI, H.E. Ta Van Tong, serta Adhan RI di Vietnam Kolonel Laut Dian Tri Hutanto. Selanjutnya, Prabowo bersama Presiden Vietnam makan malam bersama dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antar kedua negara. Prabowo menyampaikan dirinya merasa terhormat atas sambutan yang hangat sekaligus juga menyampaikan salam dari Presiden Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo turut mengungkapkan bahwa negara Vietnam adalah negara sahabat yang baik dan memiliki hubungan yang erat. Keduanya berkomitmen untuk mempererat kerjasama di berbagai bidang lainnya ke depan. Dari Vietnam, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. RUU Kementerian Negara segera dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Rencana itu direspons oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyebut jumlah menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Dalam pernyataannya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin mengatakan jumlah menteri merupakan hak prerogatif Presiden sehingga ia mengingatkan jangan sampai undang-undang yang dibuat justru membatasi hak prerogatif Presiden. Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan dan pertanggungjawaban atas nomenklatur. Ya tentu pada dasarnya menteri itu prerogatif Presiden. Jangan sampai undang-undang yang dibuat itu membuat hak prerogatif Presiden itu menjadi terbatasi. Itu prinsipnya. Presiden punya kewenangan prerogatif sekaligus pertanggungjawaban. Nah, mungkin undang-undang itu di situ. Presiden bebas karena prerogatif punya. Tapi Presiden harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihan baik itu nomenklatur maupun orang-orang yang mengisi. Sementara itu, Caimin mengaju partainya belum pernah diundang ke Koalisi Indonesia Maju Plus untuk membahas penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Saat ini, PKB pada posisi menunggu arahan dari Prabowo sebagai presiden terpilih perihal kursi menteri. PKB juga masih terus mengintensifkan komunikasi dengan Prabowo. Saya ini belum sama sekali terlibat ya. PKB pada posisi sama sekali tidak dilibatkan dan kita pada posisi menunggu aja. Ketua Harian Partai Gerindra Dasko memastikan bahwa situs gerindra.org bukan milik Partai Gerindra. Lebih lanjut, Dasko mengatakan pihaknya sudah melapor ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk ditindaklanjuti. Ketua Harian DPP Gerindra Dasko memastikan bahwa situs gerindra.org bukan milik Partai Gerindra. Situs tersebut mempublikasikan artikel mengenai akun Kaskus Fufu Fafa. Sebelumnya, akun yang diduga mengolok-olok Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto disinyalir milik Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka. Dasko mengatakan pihaknya sudah melapor ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk ditindaklanjuti. Dirinya berharap tindak lanjut tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemarin ya rame soal akun-akun yang disangkakan atas nama Gibran. Hari ini muncul lagi atas nama Gerindra dan itu kita bisa pastikan itu adalah akun yang bukan dari kita. Kita tadi sudah juga melaporkan ke Kominfo dan instansi yang terkait untuk kemudian dapat segera ditindaklanjuti sesuai. Ya kalau Pak Prabowo kan nggak mikirin yang gitu-gituan, saya juga sebenarnya nggak mikir gitu-gituan. Nah, cuman tadi karena sudah mengatasnamakan Gerindra sebagai ketua harian Gerindra, saya harus mengambil langkah yang perlu, dia nggak perlu kan. Nah, kalau itu pasti adu domba, sehingga kita akan ambil langkah yang serius kalau soal ini. Nah, ini soal partai yang kemudian
buat berita yang nggak betul. Saya sudah minta Pak Amir Rahman sebagai wakil ketua umum bidang hukum dan advokasi untuk mengkaji dan mengambil langkah-langkah yang tidak perlu. Termasuk yang akun Fafa itu, buku Fafa itu Pak, bakal dilaporin ke polisi juga nggak Pak? Apa urusannya dengan kita? Kita kan tadi ngomong itu soal mencatut. tadi kita ngomong soal Gerindra kan, nggak ngomong soal itu. Kalau itu kita nggak pikirin. Oke. Pak, tadi saya ngasih undangan buat acara. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Momen menarik terekam saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri sidang Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Prabowo dikerumuni ibu-ibu untuk selfie bareng, salah satunya adalah Anissa Pohan, istri Menteri ATR dan BPN Agus Harimurti Yudhoyono, serta Ibu Negara Iriana Jokowi. Momen menarik terekam saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai menghadiri sidang Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. Prabowo dikerumuni oleh ibu-ibu untuk selfie bersama. Salah satu yang ikut mengerumuni Prabowo adalah Anissa Pohan, istri Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono. Saat asyik bersuah foto, tiba-tiba Ibu Iriana Jokowi ikut menimbrung, di mana Ibu Iriana ikut mengenakan pakaian serba merah muda, langsung ambil posisi di bagian depan ibu-ibu yang mengerumuni Prabowo. Melihat hal tersebut, Prabowo hadir, mengenakan pakaian putih dan peci hitam, nampak agak kaget dan langsung menundukkan badan. Dari IKN, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Demikian informasi Berita Nasional pagi kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.